Bismillahirrahmanirrahim. Arba'atum min kutubin tafsiluha Tauratu Musa bil huda tanziluha Zaburu Dawuda wa Injilu ala Isa wa Furqanu ala khairil mala. Arba'atun utawi papat min kutubin saking piro-piro kitab. Tafsiluha iku utawi perinciane kutub. Tauratu iku kitab Taurat Musa kedue Nabi Musa. Bil huda kelawan nggawa pitutu apane tangziluha tumurune Taurat. Zabur lan kitab Zabur Dawuda kedue Nabi Daud. Wa Injilu lan kitab Injil ala Isa ing atase Nabi Isa. Wa Furqanu lan kitab Al-Quran ala khairil mala ing atase luwih bagus-baguse makhluk. Jadi dua naluman ini menjelaskan tentang 4 kitab Allah beserta perinciannya. Jadi kitab 4 tersebut adalah Taurat kepada Nabi Musa, yang sifat Taurat tersebut itu diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia. Zaburu, kitab Zabur kepada Nabi Daud, kitab Injil kepada Nabi Isa, dan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, atau di sini disebut khairil mala, sebaik-baik makhluk. Adapun di sini kitab Al-Quran dinamakan Furqan. Jadi nama lain dari Al-Quran. Ayyajibu tegese wajib ala kulli mukallafin ing atase saben-saben wong mukallaf apa ayyak takida yen to ngeyakini sapa kullu mukallaf arba'atan ing 4 minal kutubi saking pira-pira kitab tafsilan kelawan perincian bi asma'iha kelawan pira-pira jenenge kutub. Jadi wajib bagi setiap orang mukallaf meyakini keempat kitab tersebut secara terperinci beserta nama-namanya beserta nabi penerimanya. Itu wajib, jadi harus hafal dan meyakini sungguh-sungguh. Kalau tidak yakin, itu keimanannya diragukan. Wa utawi arba'ah at-Tauratu iku kitab Taurat li Sayyidina Musa kedua Sayyidina Musa. Wa Zabur lan kitab Zabur li Sayyidina Dawuda kedua Sayyidina Daud. Wal Injilu lan Injil li Sayyidina Isa kedua Sayyidina Isa. Wal Furqanu lan Al-Quran li Sayyidil Khalqi kedua bendorane makhluk Sayyidina Muhammadin rupane Sayyidina Muhammad. Shalawatullahi utawi pira-pira rahmat takzime Allah. Wassalamuhu lan rupa-rupane Allah alaihim iku muga tetep ing atase kabeh. Ai Sayyidina Musa, Sayyidina Daud, Sayyidina Isa, dan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajma'ina halis kabehane. Jadi perincian 4 kitab tersebut itu yang wajib diketahui oleh setiap orang mukallaf dan wajib meyakini kitab-kitab tersebut adalah kitab Taurat milik Nabi Musa. Jadi kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Zabur kepada Nabi Daud, kitab Injil kepada Nabi Isa, kitab Furqan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ini sholawatullahi wassalamuhu alaihim ajmain. Semoga sholawat dan salam tercurahkan kepada semuanya. Jadi ajmain itu kembali kepada Sayyidina Musa, Sayyidina Daud, Sayyidina Isa, dan Sayyidina Muhammad. Wa amma baqiyatul kutubi lan anapun utawi sekerine pira-pira kitab fayajibu mongko iku wajib apa i'tiqadu ngeyakini baqiyatul kutub ijmalan kelawan gemblengan
bi ayya takida lawan nyentong yakini sapa kulo mukallaf anallaha ing setuhune Allah ta'ala hale maha luhur sapa Allah angzala iku nurunake sapa Allah kutuban ing pira-pira kitab minas samai saking langit alal ijmali ing atase gemblengan. Jadi keyakinan kita sebagai orang mukallaf terhadap kitab-kitab selain 4 kitab tadi itu cukup secara umum saja yaitu meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab dari langit. Jadi secara umum bahwa selain 4 kitab tersebut Allah juga menurunkan kitab-kitab yang lain dari langit. Wa qad ishtahara lan teman-teman wis kuncoro apa anna jami'al kutubi sak temene kabehane pira-pira kitab mi'atun iku 100 wa arba'atun lan 4. Jadi yang terkenal itu ada 104 kitab yang terkenal. Wakilalan den dawake innaha sak temene jami'ul kutub mi'atun iku 100 wa arba'ata asyara lan 14. Dan ada kil yang mengatakan bahwa kitab yang diturunkan Allah itu 114. Yang pertama tadi 104. Nah, pendapat yang kedua ini menyatakan ada 114 kitab. Qala dawu as-Sahimi sapa Imam Sahimi wal asahu utawi benere iku adamu hasil kutubi ora anane ngringkes pira-pira kitab fi adadin ing dalem wilangan muayyanin kang jelas. Fala yuqalu mongko ora kena den ucapake annaha sak temene jami'ul kutub mi'atun iku 100 wa arba'atun lan 4. Faqatun halib belakane mi'atun wa arba'atun. Jadi menurut Imam Sahimi itu lebih benarnya itu tidak membatasi jumlah kitab tersebut dalam bilangan tertentu. Jadi jangan menyatakan atau membatasi jumlah kitab yang diturunkan oleh Allah dengan bilangan yang tertentu. Seperti misalkan mengucapkan bahwa kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit itu hanya 104. Tidak boleh mengatakan seperti itu. Jadi harus menyatakan ya 104 mungkin lebih. Tapi kalau cuma hanya 104 itu tidak boleh. Li'annaka krana sak temene sira idza fatasyat nalikane doleki sira ariwayat ing pira-pira riwayat tajitu mongko nemu sira ha ing jami'ul kutub tabluhu kang tumeka apa jami'ul kutub arba'atan ing 4 wasamanina lan 80 wa mi'atun lan 100. Jadi kalau kalian menurut Imam Sahimi lagi, kalau misalkan kalian ingin mencari sebuah riwayat, maka kalian akan menemukan bahwa kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah itu sampai 184. Jadi arba'atun wa samanina wa mi'atun. Jadi 184 kitab. Intaha usutuk apa qauluhu as-Sahimi. Jadi intinya secara global saja kita mengetahui bahwa Allah selain menurunkan 4 kitab juga menurunkan kitab-kitab yang lain. Jumlahnya wallahu alam. Jadi ada yang mengatakan 104, ada yang mengatakan 114, dan menurut Imam Sahimi ini ada 184. Jadi yang penting kita tahu saja. Jadi yang penting jangan mengatakan bahwa Allah itu cuma menurunkan 104 kitab. Mungkin lebih, itu aja. Jadi kalau kita ingin mengatakan itu Allah menurunkan lebih dari 104 kitab,
Tapi yang wajib diketahui secara terperinci oleh orang mukallaf ya tadi 4 kitab tadi. Faidatun utawi iki iku ana faidah. An Wahab bin Munabbi kacerita saking Wahab bin Munabbi. Kala matur sapa Wahab bin Munabbi. Wujidat den temu. Fit Taurati ing dalam kitab Taurat. Arba'atu asturin apa papat pira-pira tulisan. Mutawaliyatin kang runtut apa arba'a astur. Ahad dua utai salah sijine arba'a. Iku man qara'a kitaballahi ila akhirih. Man utawi sapane wong qara'a iku maca sapa man kitaballahi ing kitabe Allah ta'ala halim mahulur sapa Allah fadhanna mongko nyono sapa man Allah yaghfira ing yen ta ora bakal ngapura Allahu sapa Allah lahu maring man fahuwa mongko teman minal mustahziina iku setengah saking wong kang geguyu kabeh bi ayatillahi ing pira-pira ayate Allah. Jadi menurut Wahab bin Munabbi, jadi faidatun itu ini sebuah pelajaran yang perlu diambil manfaatnya. Yang diriwayatkan dari Wahab bin Munabbi. Wahab bin Munabbi itu berkata, ditemukan dalam kitab Taurat 4 tulisan yang berurutan. Jadi 4 tulisan berurutan itu diantaranya yaitu 1 mangqara'a kitaballahi ta'ala fadhanna alla yaghfirallahu lahu fahuwa minal mustahzi'ina. Jadi barang siapa yang membaca kitab Allah dan mempunyai prasangka bahwa dia tidak akan diampuni dosanya oleh Allah, maka orang tersebut termasuk orang yang meremehkan ayat-ayat Allah. Nah, jadi kesimpulannya gimana? Jadi bagian pertama ini menyatakan bahwa berapapun dosa orang, berapapun kesalahan orang, kalau masih mau membaca kitab Allah, insya Allah dosanya akan diampuni oleh Allah. Itu mafhum mukhalafannya dari pengertian tadi. Jadi saya ulangi sekali lagi. Man qara'a kitaballahi ta'ala fadhanna alla yaghfirallahu lahu fahuwa minal mustahzi'ina bi ayatillahi. Jadi barang siapa yang membaca kitab Allah dan masih mempunyai prasangka bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa-dosanya, berarti orang tersebut termasuk orang yang meremehkan ayat-ayat Allah. Jadi meremehkan tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, itu pengertian muwafakohnya seperti itu, sesuai dengan teks redaksinya. Berarti kalau di pengertian mukhalafahnya itu berarti berapapun kesalahan kita, dosa kita, kalau masih tetap mau membaca kitab Allah, insya Allah dosa-dosa tersebut, kesalahan-kesalahan tersebut akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasani utai kang kaping pindho aimin arbaati astur iku man wong tawa doa kang andhap asor sapa man lihoniyin maring wong kang sugih lihinahu krana sugihoni faqad dhahaba mongko temen-temen ilang apa sulusadinihi sepertelone agamane man. Jadi pada tulisan yang berurutan dalam kitab Taurat tadi, yang kedua adalah man tawaddu'a li ghaniyin li ghinahu faqad dhahaba sulusadinihi. Jadi barang siapa yang merendahkan dirinya di hadapan orang kaya,
karena kekayaannya, maka akan hilang sepertiga dari agama orang tersebut. Atau dengan kata lain, barang siapa yang menghormati orang kaya karena kekayaannya, maka akan hilang sepertiga agamanya. Jadi hati-hati. Kalau kita menghormati seseorang itu karena ilmunya boleh. Misalkan kita kalah pandai dengan orang tersebut, kita menghormati orang tersebut. Kita kalah tua dengan orang tersebut, kita menghormati orang tersebut karena tuanya. Tapi kalau karena hartanya, maka resikonya adalah sepertiga agama kita akan hilang. Jadi hati-hati. Nah, biasanya dalam sebuah daerah itu orang kaya itu lebih mulia daripada orang pandai. Jadi misalkan ada satu rapat di desa, itu kalau orang kaya yang bicara semuanya terdiam. Tapi kalau ada seorang kiai, misalkan kiainya itu apalagi nggak punya, bicara, nggak ada yang mau mendengarkan. Itu sudah umum. Berarti orang satu desa tersebut agamanya kurang, pemahaman agamanya kurang, hilang sepertiga agamanya. Jadi ini menjadi tolok ukur bagi sebuah daerah yang kalau menghormati orang kaya karena kekayaannya, berarti otomatis daerah tersebut minus agamanya. Kalau istilah kasarnya minus akhlak. Wasalisu taikang kaping telu aimin arbaati astur. Man iku wong khazana kang susah sapa man alama ing atase barang fata kang wis mentok apa mahu ing man sakhoto mongko nyalake sapa man kondo arubau ing keputusane pangerane man. Jadi pada tulisan yang ketiga dalam kitab Taurat tadi itu menyatakan bahwa man hazana alama fatahu sakhoto kondo arabahu. Jadi barang siapa yang susah karena sesuatu yang hilang, maka orang tersebut benar-benar menyalahkan takdir Allah, menyalahkan kondo Allah. Ini perlu diingat-ingat. Jadi barang siapa yang susah karena kehilangan sesuatu, maka orang tersebut berarti menyalahkan ketentuan Allah. Jadi hati-hati. Jadi apapun yang hilang itu mestinya kan kita terima, meskipun kadang tidak semua orang bisa bisa ikhlas sepenuh hati, tapi kita melatih diri. Apa yang hilang itu ya biarkan, diikhlaskan, untuk latihan. Nah, agar kita tidak dianggap menyalahkan takdir Allah, menyalahkan ketentuan Allah, kan bahaya. Masa sudah ketentuan Allah kita salahkan, ini kan bahaya. Jadi hati-hati. Man hazana ala ma fatahu sakhata kullu arbahu. Jadi susah akan kehilangan sesuatu itu sama seperti menyalahkan ketentuan Allah. Jadi ketentuan yang sudah berlaku ini kita salahkan, kan? Etikanya di mana? Jadi etika kepada Tuhan itu bagaimana, kan? Jadi hati-hati. Warobiu taikang kaping papat aimin arbaati ashtur iku man utawi sapane wong syaka iku matul sapa man musibatan ing musibah fa inna ma yashku monggo angin pestine madulake sapa man robbahu ing pangerane man. Intaha wusutuk apa qalu Wahab bin Munabbi. Jadi barang siapa yang menceritakan musibahnya kepada orang lain, maka orang tersebut benar-benar menceritakan Tuhannya kepada orang tersebut. Jadi nggak terima. Misalkan kan
musibah itu kan harusnya tidak diceritakan kepada orang lain. Jadi seolah-olah kita curhat kepada orang, mencurhatkan Tuhan kita. Jadi otomatis kan seperti menghina kan itu. Jadi curhat, saya dapat ini, Tuhan itu bagaimana, kan itu etika ketauhidan kan nggak boleh seperti itu. Jadi hati-hati. Jadi mangsyaka musibatan fa inna ma yashkuru bahu intaha. Fa inna ma yashkuru rabbahu. Jadi podo karo atau sama seperti kita mencurhatkan Tuhan kita. Jadi ngerasani eleke pengiran. Jadi madul iku yashku iku madul no eleke. Jadi kita mendapatkan musibah terus kita ceritakan kepada orang lain, itu sama seperti menceritakan kejelekan Tuhan. Jadi seolah-olah tidak terima terhadap takdir tersebut. Jadi intaha qaul dari Wahab bin Munafi sudah selesai. Jadi begitulah kurang lebihnya penjelasan dari saya. Intinya di sini adalah bahwa dua nazm tersebut menjelaskan tentang 4 kitab yang wajib diimani, dan yang secara global itu Allah menurunkan banyak kitab. Tidak boleh kita membatasi kitab-kitab tersebut hanya berjumlah 104. Jadi kesimpulannya seperti itu. Terus selanjutnya faedah ini itu menjelaskan kata-kata mutiara yang terdapat dalam kitab Taurat. Semoga bisa diambil manfaatnya. Semoga bermanfaat di dunia wal akhirah. Dan semoga lantaran ngaji ini kita diberikan tambahan ilmu oleh Allah, ilmu yang disertai hidayah. Semakin hari semakin bertambah ilmu, semakin bertambah hidayah. Dan semoga orang-orang tua kita, guru-guru kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.